Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Eksklusif. Eksklusif on the spot lagi. Spesial. Yoi. Kangen banget. Malam ini kita mau berlabuh kemana, Gi? Hari ini kita akan langsung datang ke dapurnya Rekov. Wah, bongkar-bongkar dapur nih. Bongkar-bongkar dapur. Kita ibarat kartun, kita plankton ya. Iya. Mau curi setiap Iya, iya, rahasia iya. Rekov. Rekov. Gokil. Bareng siapa? Hari ini kita kedatangan langsung ownernya Rekov 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mas Vicky kita sambut. Mas Vicky. Yo. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Mas Acap. Ya, thank you. Siap. Kita tos dulu Mas biar Mas Rek. Oke. Oi. Sebelum kita tanya-tanya nih ya, gimana Mas kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya Yes. Peta Project bisa langsung mampir ke dapurnya Rekov. Dapur Rekov jarang-jarang mampir sama Jarang-jarang. mampir sini. Ya, Ini Pak Bupati juga belum pernah mampir sini ya? Mampir. Kita duluan. Kita duluan. Kita mau ngebahas apa? Sama Ini Mas Mas, Vicky. tentu kalau sama Rekov ini pasti kopi. Yoi. Dan tentunya kopinya bukan kopi dari Belanda. Yes. Ya, Prancis atau ini kopi 100% kopi lokal. Yang pernah dicuri Belanda. Itu menarik itu, menarik. Yes. Ya mungkin sebelum kita bahas lebih jauh nih Mas Fik, kita pingin tahu dan mungkin teman-teman navigator juga pingin tahu sejarah kopi di Kopi. Ponorogo itu seperti apa, Mas? Untuk sejarah sendiri, era-era kolonialisme zaman VOC itu tepatnya lereng Wilis Barat, Mas. Itu sebenarnya kan lahan riset kopi dan juga perkebunan yang sangat besar sekali di waktu itu. Karena kita temukan di lereng Wilis Barat itu khususnya daerah Madiun, terus Ponorogo sama Trenggalek itu pabrik-pabrik besar. Oke. Berarti Pabrik besar pengolahan kopi. sampai menyentuh ke arah Trenggalek ya? Di Iya. Ponorogo ini. Luas benar di Ponorogo ini. Nah, karena memang kenapa kita awali dari sejarah ini ya? Mm-mm. Karena memang menarik ketika kita bicara tentang kopi dan Martopuro, Mas. Iya. Nah, itu kan salah satu dari brand lokal di Rekov juga. Rekov. Kopi Martopuro. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan, Mas. Bagaimana kaitannya Martopuro ini dengan kopi lokal Ponorogo? Mungkin itu kita awali dengan dulu itu pas waktu itu kita ya kebetulan aku juga senang sejarah ya Mas ya. Yes. Dengan teman-temanku yang juga emang bener-bener passion di situ secara keilmuan juga. Oke. Terus kita ngobrol-ngobrol menemukan salah satu sosok itu Eyang Martopuro itu. Terus kemudian kita explore. Jadi explore itu namanya Mas Franky sama Mas Gatot itu ya. Mas Gatot. Yang kemarin Oke. aku. Ya, terus kita sampai cari literaturnya, terus, makamnya, pokoknya banyak lah. Iya. Terus kita menemukan fakta yang menurutku di zaman sekarang itu keren banget. Oke. Dia itu termasuk pembangkang ke VOC karena dia itu kan posisinya mandor kopi ya menurut narasi sejarah. Iya. Tapi dia itu membangkang ke bosnya karena ketidakadilan waktu itu. Oh, berarti tokoh kopi juga Martopuro itu ya? Iya. Tapi mungkin perbedaan dengan kopi lain Martopuro ini apa, Mas? Apakah dari rasanya atau apa, Mas? Ya dari rasanya mungkin lebih ke dari ya proses pasca panen, Mas. Proses pasca panennya. Karena sekarang itu untuk pasar kopi specialty kan segmennya agak beda dengan 3 tahun yang lalu. Mungkin apa yang kita lakukan sekarang itu kalau untuk 10 tahun yang lalu itu diguyu, Mas. Soalnya udah pernah ada dan di waktu itu belum menemukan pasarnya. Teman-teman Jogja kayak gitu, fermentasi itu malah itu nggak standar. Nggak itu merusak rasa. Sekarang itu malah buat acuan lomba sekelas dunia. Kopi fermentasi itu. Jadi perbedaannya untuk Martopuro itu kita fermentasi itu pakai ragi wine. Untuk proses pasca panennya ya. Untuk karakter rasanya itu ya lebih ke kayak wine. Oh, ada rasa-rasa wine-nya gitu ya. Ada rasa wine. Wine kan di situ ada anggur.
Oke, kalau ini yang disuguhin ini kopi apa nih, Mas? Untuk ini Arabica natural dari Pudak. Pudak. Oh, Pudak. Pudak. Asli Pudak. Asli bos. Kita cobain dulu, Gi. Boleh, Cobain, boleh, Mas. Kita boleh. cobain dulu, kita cobain. Coba dong. Parah. Hebat sih rasanya. Emang Patut di-shred sih ini. patut di-shred nih. Hebat sih rasanya. Iya, iya. Mas Gokil. masih menyinggung terkait Martopuro tadi, Mas. Ya. Nah, kalau tadi kan sedikit ada dikatakan rasa wine gitu, Mas. Rasa Iya. wine. Nah, ada nggak sih Mas rasa Martopuro ini kalau dikategorikan dia masuk Arabica atau Robusta, Mas? Untuk Martopuro produk kita itu ya lebih ke Arabica. Specialty Arabica. 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 Oh. Tapi kalau yang di belakang kita ini kan banyak biji kopi nih, Mas. Yes. Nah, ini ada berapa macam jenis biji kopi, Mas? Ini 3 jenis, Oke. Liberica, terus Excelsa, terus Robusta, 4 jenis sih, sama Arabica. Itu dari berapa ya? 4 kecamatan sih di Ponorogo. 4 Bentar. kecamatan. Iya. Ini Ponorogo semua ini ya? Ponorogo semua. Produk Ponorogo semua ini? Iya. Keren, keren. Ya 4 gudangnya kecamatan. sebenarnya nggak di sini sih, Mas. Oke. Makanya ini cuma buat sampel gitu. Sampel Iya, iya, produksi. Tapi Mas, mungkin sebelum berangkat lebih jauh nih, Hmm. gue penasaran mulainya sejak kapan sih Mas? Mas Vicky ini? Aku mulai eksplorasi kopi itu 2016 sih, Mas. 2016. Di saat itu mengobati kegelisahanku tentang potensi kotaku ini. Oke. Di waktu itu 2016 yang 16. lalu itu ya mungkin terinspirasi salah satunya Mas Pepeng Klinik Kopi, terus Mas sama Pepeng Klinik Mas Kopi. Handoko Indroyono Filosofi Kopi ya. Yes. Yes. Kita berangkat dari situ, terus terpicu kopi lokal. Apa enak di Ponorogo? Aku terlalu menyepelekan di waktu itu. Ternyata aku keliling mulai dari Ngerayun, terus ke Ngebel, itu malah nggak Mas, nggak kebun kopi, hutan, Mas. Hutan kopi. Hutan kopi. Jadi aku melihat potensinya itu sangat besar sekali pokoknya. Potensi besar. Pantes ya Belanda sampai ke sini ambil Kopi. kekayaan. Iya, 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 iya. Gokil, sampai kopi. Tapi sejauh perjalanan Mas Vicky tadi mulai dari 2016, Mas ya. Iya. Nah, ada coba untuk membandingkan nggak sih, Mas, hasil kopi kita Ponorogo ini dengan kopi katakanlah Gayo mungkin atau kopi lainnya gitu. Apa keunggulan kopi kita, Mas? Untuk 2018 ya, dulu pernah kita bawa ke Jogja. Oke. Namanya di event Prawiro Taman Coffee Night. Jadi di Jogja, situ kopi-kopi lokal dari semua tempat, khusus ya kayak Gayo, kayak itu pernah dikumpulkan di Kapeng. Kopi Ponorogo, aku juga heran ya di waktu itu. Kopi Ponorogo itu dapat skor tertinggi, men. Wah, betul. Serius itu di waktu itu. Wow. Buktinya masih ada. Jadi kan kalau untuk Kapeng ya, itu dirasakan itu kan kayak kuesioner gitu, Mas. Yes. Selain satu orang profesional, juga pakai kuesioner. Ada kuesionernya juga. Ada, harus pakai itu. Jadi Modelnya. benar-benar objektif Iya, nilainya, serius Mas ya? banget Iya, begitu. iya. Aku kaget. Kebetulan Kebetulan itu pas kopinya itu kan prosesanku dulu, dari Ngebel itu. Kalau pernah dengar kopi, kalau teman-teman sekarang mungkin Hargo Ploso. Sebenarnya tempat itu kan namanya Margo Ploso gitu. Margo Ploso. Margo Ploso. Oke. Berarti kalau Rekoff ini, Mas ya, produk kopi Rekoff dengan Hargo Ploso itu sebenarnya dari hasil tanah yang sama atau brand yang berbeda atau bagaimana, Mas? Atau jenis kopinya yang berbeda? Ya, kalau Rea Coffee sendiri, kenapa sih tak kasih tanda apa kayak Pudak kayak itu sebenarnya untuk standarisasi dan mapping sih, Mas. Kalau aku dari nanti kan ada plan lagi untuk kalau skala besar, produktivitas skala besar, nanti ya kopi Ponorogo itu kalau bisa kita branding untuk menyetandarisasikan. Yes. Itu juga sebagai penanda kalau di tempat-tempat itu ternyata potensinya sangat besar sekali. Itu sih. Keren. Berarti sejauh ini Rekoff sendiri ada berapa produk, Mas? Itu Martopuro. Kalau nggak salah 15 lebih sih. Wah. 15 lebih. Full dari kopi lokal. Full lokal semua. Cuma ada apa namanya? Ya campuran dari wine tadi ada ya. Ya pasca panennya sih, Mas. Pasca panen yang aja. membedakan itu. Ya. Oke.
Itu tadi sedikit tentang sejarah kopi di Ponorogo. Sejarah. Nah, kita ingin masuk ke Rekov ini, Mas. Yes. Iya, iya. Kenapa namanya Rekov, Mas? Sebenarnya untuk nama Rekov itu kan panggilan dari teman-teman yang datang yang mengapresiasi tempat kita sih ya. Oke. Sebenarnya kan Rio Coffee dulu. Ya. Aku 2014 itu punya progres ya bikin kafe kecil sama calon istri dulu ya. Yes. Iya. Itu pengenku sebenarnya tak namain Brother House. Brotherhood. Tapi di waktu itu nggak relate. Yeah. Oke. Namanya itu nggak relate. Iya, iya. Sekarang jadi studio depan. Oke. Studio musik depan kan Brother Oh, House. yang di depan. Rekov 3, Mas. ya? Rekov Ya, 3 ini. Oke. Nah, terus aku bantuin jualan temanku di alun-alun dulu. Ah. Reok, resik itu. Itu bagus itu, Reok Coffee. Itu sih. Mungkin bukan terinspirasi sih. Mungkin di waktu itu kan aku lagi berumur 22 sih, Mas. Ya kita juga nggak tahu ya masalah filosofi apa-apa nggak Ya, tahu. ya, ya, ya. Sejarah nggak belum sampai ke situ mungkin. Yes. Mengalir aja. Iya. Ya, ya, ya. Tapi mungkin dari penamaan itu juga ada harapan ke depannya. Iya. Sekarang kan Reok udah diakui nasional, internasional Iya, iya, UNESCO. iya, iya. Kopi pun barangkali akan OTW. go Mungkin tahun internasional. ini ya mungkin. Oh, oke. Amin, Siap. doakan. Siap, Mas. Peta Project siap membantu. Oke, oke. Tapi dengan nama Rekov itu tadi kemudian kental dengan identitas kopi lokalnya tentunya. Ya. Ya. Nah, apakah dengan pengangkatan Mas Vicky membranding kopi lokal ini tadi akhirnya berdampak ke petani lokal, Mas? Sangat berdampak sekali. Mungkin bisa diceritakan, Mas, prosesnya ke petani. Jadi sekarang kalau dulu mungkin era 2016 ke 2018 itu sangat sulit, Mas, untuk mengajak, kalau bahasa sekarang kan kolaborasi, Oke. untuk mengajak bersama-sama petani itu untuk belajar supaya bahan baku itu terstandar, Mas, standar untuk kopi specialty. Oke. Nah kebetulan untuk 2018 ke atas itu udah dipegang anak-anaknya yang seumuran dengan aku. Oke. Jadi secara obrolan itu udah Nyambung lah. nyambung. Sekarang makanya sangat jauh sekali dengan kualitas di waktu itu. Mas, dari perjalanan Mas Vicky dari 2016 ya, Ya, mulai sampai ke sini ada peningkatan nggak sih penikmat kopi atau kesadaran masyarakat tentang ini Ponorogo kaya akan kopi loh. Merasakan nggak hal itu? iya sangat besar sekali ya, Mas. Wong dulu produksi gue per bulan berapa, sekarang bisa dikatakan ya 20 kali lipat ada. Wajar punya 3, Bos. Iya. Enggak gitu. Iya sih. Jadi nggak salah gue opening tadi dan terus-terusnya ya. Oke, Tidak menutup kemungkinan. Iya. Mungkin gini, Mas, aku juga gimana bisa dikatakan bejo sekali ketemu dengan teman-teman yang haus belajar di wilayah kopi loh ya. Iya. Soalnya tanpa itu mungkin kita juga akan penurunan secara kualitas, kuantiti kan nggak ada. Untuk tahun ini kan kuantiti, kualitas bisa diadu dengan tempat lain. Mungkin 5 tahun ke depan kita udah menasional sih targetku. Tapi dari tadi Mas Vicky nyampein banyak sekali potensi Ya. untuk kopi lokal ini, memang marketnya jelas, Mas. Ya sangat jelas sekali. Oke. Tapi bagiku loh ya. Oke. Soalnya kalau bicara kopi specialty itu segmen pasarnya kan segmented, Mas. Ya. Nggak semua. Mungkin kalau di tempat lain ya kopinya itu komersil. Mungkin dari standarisasinya beda, terus gitu. Kualitasnya beda. Oke. Mas, kalau untuk Rekov sendiri, Mas, untuk menjaga kualitas kopi itu gimana sih, Mas? Ya kita tetap bikin SOP secara pasca panen. Terus ya upgrade skill. Itu kan itu sertifikasi BNSP, Mas. Oke. Kita udah punya secara legalitas negara Yes. Padahal itu dikasih oleh kementerian kok. Itu rezeki anak soleh itu. Iya. Jadi untuk anak muda-mudi Ponorogo kalau mau kopi yang di tempat elit, itu Rekov pilihannya. Rekov pilihannya. Iya. Mas, tapi barista itu mempengaruhi cita rasa kopi itu nggak sih, Mas? Nice. Mungkin 10% sih, Mas, dari karakter rasa itu sendiri. Oke. Jadi kan di kopi itu ada petani, ada Ya. prosesor, Ya. terus roastery, terus ya barista itu hilirisasi kan. Oke. Ya mungkin
yang paling vital itu ada di pasca panen ini. Yes. Prosesor ini Prosesor. sama roastering. Kalau untuk Oh. barista itu sangat kecil sekali. 10% tadi itu ya. Sebenarnya gini, dasarnya kopi enak ya enak gitu loh. Gampangnya wong ngomong. Dan Ponorogo punya itu Mas ya. Ya itu. Oh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas ke kita dan teman-teman yang lagi nonton ini Mas, prosesor itu apa sih Mas prosesor itu? Untuk prosesor itu teman-temannya membidangi full di standarisasi proses pasca panen kopi itu tadi. Jadi ada poin-poin sing ya menurutku sangat detail Mas di wilayah itu. Kayak apa ya, pengeringan itu harus berapa hari. SOP-nya jelas banget sih. Nggak habis-habis pokoknya kalau ngomong Iya. standarisasi terus gitu. Iya. Nah, Ya. apa tuh? Gue dulu penasaran gue nih, Apa agak tuh? sedikit bandel sih pertanyaannya. Iya. Mas udah perjalanan panjang, terus udah ada legalitas dari nasional gitu. Pemerintah nggak pernah ngelirik Mas. Ini anak potensi banget gitu. Iya. Ya mungkin alhamdulillah ya sampai hampir 1 dekade ini kita belum pernah kerjasama dengan pihak pemerintah. Oke. Kita ya tetap berjuang bersama teman-teman sih, berjuang Oke. secara mandiri lah. Apa Mas Kenapa, Mas? alasannya Alasan tidak kenapa? ingin? Ya mungkin harus pembuktian sih dari kami dulu lah. Oh. Menurutku gitu sih. Toh ya tidak dibantu pun kita bisa gitu loh. The best. Tapi kalau dibantu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak dibantu sih, lebih tepatnya kerjasama. Yes. Mungkin pengenku lebih ke arah gini Mas. Contoh untuk teman-teman petani muda di desa ya, yang ada potensi kopinya, mungkin nanti bisa diarahkan ke BUMDes untuk pasca panennya. Nah, Jadi kita lebih standarisasi itu lebih gampang Mas nanti. oke. Nah kita beli dari BUMDes. Jadi kita bisa kerjasama dengan Badan usaha teman-teman milik BUMDes desa. lah. BUMDes desa lah. Iya. Gue juga penasaran tuh Mas. Tadi kan sempat beberapa kali Mas Vicky mengatakan tentang standarisasi. Nah, yang dimaksud standarisasi di sini tuh yang seperti apa Mas? Jadi itu grid Mas. Ada Oke. grid. Grid sama apa ya? Kan ada standarisasi bentuk. Bentuk biji itu Bentuk Mas. biji. Bentuk Wah, besar dipilih. kecil. Oke. Oh, ada bukunya itu tadi. Oh, luar biasa. Itu kayak penelitian Mas. Iya. Ya mungkin Perlu Mas. ya Sangat itulah masalah itulah. Terus kan aroma, rasa, terus yo bentuk, terus itulah banyak pokoknya. Dan Rekov punya SOP sendiri itu, standarisasi itu. Punya. Dan kita juga punya buku panduan, maksudnya Nice. enggak ya kan dari BNSP itu kita dapat kebetulan tahun kemarin kita di Jogja itu alhamdulillah dapat rezeki itu dari kementerian, dapat ya dapat ilmu gratis lah Mas. Selama 1 minggu full materi jadi. Meskipun kita udah ngelakunin semuanya, tapi itu kan penting. Betul. Iya. Itu. Nah, itu tadi Mas, kan perjalanan Mas Vicky yang mulai dari tahun 2016 Mas ya, yang sampai di titik ini kan bisa kita katakan sukses lah Mas Vicky. Nah, ada nggak sih Mas keinginan untuk memberikan edukasi ke generasi seterusnya begitu tentang perkopian ini Mas? Kan sempat tuh waktu beberapa tahun lalu Rekov membuat edukasi camp. Ya. Nah, berdiskusi tentang kopi gitu. Nah, akan ada seperti itu lagi nggak sih Mas? Mungkin untuk tahun ini kita kan dari komunitas nasional itu kita ya semoga ya akan dapat sertifikasi trainer tentang kopi. Jadi mungkin kita akan kedepannya nanti akan membuat ya semacam kayak sekolah dari hulu ke hilir. Jadi secara sistem sistem industri. Kita akan berusaha untuk belajar semua. Jadi societal Mas. Ya mulai dari penikmat, pelakunya, terus petaninya, roasterinya. Nanti akan pelan-pelan kita ajak belajar bersama lagi mungkin. Harapanku itu. Soalnya tanpa itu, ya kita nggak akan naik step.
Yes, Ya, betul. betul. Oke. Karena itu tadi salah satu pertanyaan titipan Mas dari teman-teman navigator gitu. Yes. Penikmat kopi dia Yes. pingin banget sekolah barista Mas gitu. betul. Siapa tahu nanti Rekof kan Iya, membuat sekolah itu. Rekof. Iya. Ya, Ya. ya enggak sekolah sih, lebih Pendidikan kopi. Iya. Luar biasa. Tapi emang jujur gitu, Ponorogo itu kayaknya emang kopi itu udah membudaya, Mas. ya. Kalau gue dulu kan ngopi tuh biar nggak bisa tidur. Setelah tinggal di Ponorogo, akhirnya gue nggak bisa tidur kalau belum ngopi. Gitu. Iya. Saking setiap harinya iya, ngopi iya, gitu, betul, kuat betul. banget. Kalau gue lebih ke inspirasi sih. Ih sedap. Kalau udah kopi Rekof gue inspirasi tuh. Ih bisa aja lu jilat. Iya. Itu gue kalau gue iya. Yes. Mas kembali ke itu tadi Mas. Nah, tadi kan kita melihat dari Mas Vicky yang memang benar-benar menyukai kopi. Ya. Sehingga mendirikan Rekof gitu. Nah, kalau dari sisi bisnisnya Mas. Bisnis kopi itu menjanjikan gak sih Mas untuk anak muda Ponorogo dengan potensi yang seperti itu? Tergantung mau main di lini apa ya. Mungkin kalau nurutin tren, cuma nurutin tren itu menurutku ya kowe bakal dapat uang banyak di depan tok. Tapi kalau kamu berusaha untuk total belajar, mungkin akan pelan-pelan kamu bisa bertahan. Ya, di Ponorogo kan udah banyak banget contoh loh Mas. Mungkin teman-teman itu kurang ngulik juga. Cuma keren-kerenan juga kan. Kalau aku itu dia. Masalah keren enggaknya itu bodo amat Mas. Soalnya aku secara pemikiran itu gimana ya? Udah melebihi kesenanganku ke kopi itu udah bisa melebihi. Soalnya aku melihat dari storiesnya, terus dari masyarakatnya itu yang membuatku nggak puas aku belajar cuma sampai sekarang, sampai saat ini. Tapi panjang juga ini. Modal itu mempengaruhi nggak sih Mas? Kalau bicara kopi ini ya, kopi. Karena kalau melihat mesin yang sebesar ini loh. Iya, berapa duit Mas? Ya. Mungkin itu yang bikin teman-teman nggak survive kan, belajar kopi itu. Ya termasuk itu juga sih. Mungkin gini Mas, aku belajar dari 10 tahun yang lalu ya, aku masa muda itu biasanya teman-teman kalau usaha baru awal-awal gitu kan rame. Itu kaget Mas. Apa yang mereka punyai, pengen ini langsung beli. Padahal kan di belakang ini masih akan ada tantangan. Kebetulan kemarin itu aku selalu nyicil Mas buat beli alat kecil kayak gitu. Di waktu itu loh ya. Iya. Sangat panjang sekali kalau. Apa tapi masih buta Mas? Apa tapi tantangan terbesar itu apa Mas? Bicara kopi Ponorogo ini. Ya, waleh. Iya. Jadi tergantung kemauan kita juga Mas ya. Iya. Gue inget kata-kata Mas Vicky waktu kita ngobrol waktu hari lalu itu. Apa tuh? Selagi kamu konsisten pasti makan. Iya. Itu sebetulnya bukan hanya sebatas kata-kata, tapi nyindir kita juga. Lo mah beneran konsisten kalau di beta gitu. Udah kopi Rekof pasti dong. Pasti. Tertular. Iya. Mas 15 produk kopi Rekof. Mana Mas penjualan yang paling cepat dan tinggi? Paling tinggi. Kalau kita sendiri khususnya di Jawa Timuran ya, itu teman-teman tetap Robusta lah Mas ya. Yang paling utama lo kita. Robusta paling tinggi itu penjualan. Sampai kemana Mas? Ya kemana-mana sih. Sampai keluar pulau? Iya, tapi sementara ini kita masih via WA, WhatsApp lah. Memang marketnya sudah jelas nih Rekof, bos. Mas ada semisal nih ya teman-teman gitu mau ikut lah membuat brand sendiri dari hasil produksi Rekof gitu. Ya aku malah sangat bersyukur sekali ya. Kalau semisal pengen belajar itu. Nanti mungkin malah kalau bisa salah satu teman itu semisal pengen belajar di wilayah marketing atau gimana, kita malah akan bisa ayo kolaborasi dengan petani itu bina nanti. Malah lebih gitu. Jadi tanggung jawabmu itu untuk standarisasi. Malah kayak gitu. Kalau aku sendiri soalnya gini loh Mas. Pertanian di desa itu kan bukan standar pabrik kayak di
Brazil kayak gitu. Yes. Per plot gitu loh. Jadi kalau harusnya pemainnya harus banyak emang. Makanya aku nggak takut persaingan itu. Iya. Gitu loh, Mas. Malah jadi sifatnya kolaboratif justru. Kolaboratif harusnya. Oke. Nggak takut kompetitor beliau Iya, ini. iya. Sudah Tahu. survive. Iya, Nggak ada yang berani juga. Bos. Ya, repot ini, Bos. Macam-macam. Mas melihat fenomena di lapangan kata dalam hal ini perkebunan kopi. Ya, Ada satu hal yang memang ini harusnya menjadi perhatian khusus anak muda deh nih, perkebunan ini gitu. Karena sangat berpotensi, ada nggak sih Mas? betul. Mungkin di wilayah ya potensi itu tadi ya Mas ya. Mm. Kalau dari aku itu eh, kegelisahanku untuk 5 sampai 10 tahun ke depan nih orang-orang yang benar-benar fokus di pertanian itu akan menua. Oke. Khususnya di desa aku melihat hal itu. Mungkin Ya. harus ada kebangkitan lah teman-teman yang menyukai Hmm. komoditas itulah Iya, ya. iya. Toh juga semisal diseriusin sekali Hmm. itu akan menghasilkan cuan yang Nah, akan bisa menghidupimu gitu. yes. Betul, Poin betul, plusnya itu ya. Poin plusnya kan itu. Iya. Kalau di Ponorogo ini ada berapa kecamatan Mas yang mungkin dari kultur tanah, tempat yang itu bisa Pas gitu. oke lah untuk berpetani kopi gitu. Itu ada Ngebel, terus Ngebel. Pulung, Pudak, Soko, terus Selaung juga punya kopi unik. Pas. Terus Ngerayun. Banyak sekali, hampir seluruh kecamatan. Sampung itu aku pernah nyobain semua varietas, tapi Heeh. juga bagus. Tapi kan cuma 2 pohon. Kalau satu kebun kan belum tentu bagus gitu. Oh Iya, gitu. iya, Sulitnya Sampel. kan itu, Oh, nyempling. Ya. Nyempling. Tapi paling banyak itu dari produksi kopi yang paling banyak itu di Ngebel, Mas ya? Ngebel sama Pudak. Ngebel sama Pudak. Pemiliknya siapa, Mas, hutan kopi itu? Ya teman-teman Oh, muda gitu. ya. Sampai Yo, hutan, Bos. alhamdulillahnya ya bersyukurku itu sekarang itu untuk yang dipasrahin oleh orang tuanya untuk melanjutkan kebunnya itu udah banyak, Mas. Tanpa itu Mas sulit. Soalnya hubungannya karo standarisasi proses itu tadi. Iya. Jadi rumitnya di situ kan kalau orang desa itu nggak cuma kopi tok tole, golek pakan kayak gitu. Ya seperti informasi yang kita dapat kan Ngebel itu salah satu kecamatan penghasil kopi terbesar Mas. Ya. Sekitar 400 sekian ton lah. Ton. Nah, penghasil kopi terbesar itu cukup tidak untuk apa ya namanya mensuplai rekof setiap penjualannya. Yo kalau semua itu kan butuh proses maksudnya. Ya. Ya, sangat cukup sekali. Tapi kenyataan di lapangan kan itu terbagi loh Mas. Yang langsung keluar ke daerah dan di branding kopi lain banyak. Oh. Banyak sekali. Terus langsung ke pasar. Terus pola-pola apa ya? Untuk petani sendiri kan juga kalau semisal pertaniannya menggantungkan ke kopi sendiri kan biasanya panen langsung jual kayak gitu loh Mas. Jadi sistem sih, kita membuat sistem juga. Sistem bagaimana sih petani itu bisa makmur dengan panenan yang ya harus proses bagus dengan harga ya akan naik. Mas, berarti di Ponorogo ini kan banyak produk kopi sebetulnya ya. Jadi banyak apa namanya kebun kopi yang bisa manfaatkan dari hasilnya. Nah, ini sejauh ini ada nggak sih produk lain yang mungkin sudah besar gitu ternyata ngambilnya dari Ponorogo loh dia nih? Seperti contoh kapal selam gitu, ada nggak? Dia pernah nggak ngambil produk dari Ponorogo, Mas? Kapal api ya. Kapal selam dia nggak masuk sponsor gitu. Mungkin salah satu brand dari Semarang. Terus sampai ya. Besar itu, pabrik besar itu. Terus pernah di branding kopi Ponorogo itu sebagai kopi Malang. Pernah sampai di branding. Pernah dulu pas waktu itu 2016-an Mas, panen raya. Langsung mlebu truk keluar Ponorogo. Nah, itu kan sayang menurut gue ya nggak, Mas? Betul. Kalau nggak peduli anak-anak mudanya, waduh, kacau ini di branding kota lain. Mas, mungkin ini aku jujur penasaran nih, Mas. Mungkin bisa disepil sedikit, Mas. Rekof itu sebulan mengeluarkan berapa kilo kopi, Mas? Mungkin ya masih nggak terlalu banyak sih Mas kalau kita bicara dengan teman-teman yang umurnya hampir sama ya, teman-teman keluar kota itu sangat sedikit sekali. Tapi aku sangat bangga ya, karena pure semua itu dari kopi Ponorogo.
Maksudnya dari tempat kita sendiri. Yes. Yo kalau untuk robusta 2 kuintalan lah. Terus arabica paling yo hampir 1 kuintal. Itu udah lumayan cukup lah untuk kita. Untuk saat ini udah lumayan lah. Iya. Lumayan cukup. Wow. 2 sampai 3 kintal, Mas, mengeluarkan kopi lokal Ponorogo. Ya. Menurut Mas Vicky dengan jumlah perkebunan kopi yang besar itu Hmm. sesuai tidak sih, Mas? Yo harus lebih besar lagi Harus lebih ke besar lagi. depannya ya. Apa yang perlu kita perbaiki, Mas? Ya ini kan teman-teman juga masih pengembangan lahan kayak gitu. Jadi jumlah sebanyak itu Mas, sebenarnya kan secara produktivitas kan penurunan. Secara data itu loh. Ya, Yes. ya, Sekarang ya. penurunan karena umurnya itu udah di atas 25 tahun. Pohon kopinya. Pohon Iya, kopi pohon itu. kopinya. Jadi yo tanpa perawatan, terus Oke. penurunan kuantiti. Ya. Sangat jauh sekali. Kemarin kan 2 tahun nggak ada kopi, ngebel itu. Bisa dikatakan nggak ada kopi, sulit. Soalnya yo itu nggak terawat. Terus harga Produktivitas naik pohon itu. ini baru terawat semua. Oh. Ya alhamdulillah sih aku harga kopi terus naik itu, sadar lagi. Ya. Eman-eman. Iya. Sayang Mas. Yes, Betul. Mas Rekov udah bina berapa petani nih, Mas? Ya nggak bina sih, kita belajar bersama lah. Yes. Ya, Berapa Belajar petani? bersama itu dengan satu, ya mungkin 6, 7 orang lah. Di kecamatan-kecamatan yang Ya. ada di Ponorogo ya. Ngebel ada, Pudak ada. Pulung. Sampai Pulung, Ya. Pudak. Ya, mungkin ini sedikit informasi aja, Mas, buat teman-teman anak muda yang mungkin ingin menggeluti perkopian. Sulit tidak sih, Mas, merawat pohon kopi itu? Kalau di perkebunannya Ya. Yes. namanya sebenarnya kalau tergantung letak dari dari lahan teman-teman. Kalau sebenarnya tanaman kopi kalau yang tak amati selama ini cuma membutuhkan air. Air, berarti airnya harus banyak ya. Ya, kalau masalah pupuk itu, pupuk organik itu udah bagus. Ya. Tapi hama. Ya hama itu kaitannya dengan ketinggian kayak gitu loh. Oh, itu. Semakin rendah tempat itu toleransinya semakin rendah juga. Sialnya itu kalau kopi. Ya, maksudnya nggak begitu susah juga ya untuk Yes. perawatan karena tadi pupuk juga sudah oke Ya, organik tadi ya, Mas ya. Ya. Tinggal mau apa enggak aja nih sebetulnya. Apalagi dengan potensi Ponorogo yang banyak banget itu ya. Oke, siap. Mungkin Mas ada inspirasi nggak sih, Mas? Saya tuh masih penasaran jujur aja. Saya sejauh ini saya minum kopi ya minum aja gitu. Saya kesini tuh ada tujuan lain sebetulnya gitu. Apa tuh? Gue pengen belajar gimana sih caranya menikmati kopi gitu. Ya. Iya. Gimana, Mas? Yo kalau dari persepsiku itu kalau masalah menikmati itu tergantung selera kita masing-masing. Tapi standarnya cara menikmati kopi yang enak itu ada. Gimana itu? Contoh kayak ini penting. semisal ya Mas ya, semisal kita mau buat gitu ya. Airnya harus mendidih. Terus kita taruh cangkir kopi, terus kita tuang dikit dulu, blooming. Bahasanya kopi blooming. Oke. Ada ekstraksi kimia itu di kopi, terus kita tambahin, terus udah bisa diseduh tanpa gula kalau bisa. Itu baru kamu akan merasakan karakter kopi tersebut. Kopi tubruk Mas, aslinya sebenarnya kan itu. Yes. Jadi tradisi kita kan kopi tubruk. Itu dalam dunia kopi itu untuk cupping, untuk menguji cita rasa malahan. Itu malah kopi terjujur. Itu keren ya. Iya. Padahal dia dihapus sih mbak. Gue ngambil kopi elek sing specialty tak ekspor ke Eropa. Ini fakta. Wah aku pernah kan nanyain kepada mbah-mbah di Ngebel itu. Ya aku sedikit masa kayak gitu, nggak ada pilihan lain Mas di era itu. Soalnya ya kamu kalau sampai
eh, VOC menghirup aroma kopi, penjara. Makanya minumannya kan daun kopi dulu. Daerah Toyomerto itu. Daunnya aja. Daunnya, Mas. Wah. Wih. Di waktu itu. Padahal pribumi, Bos. Iya. Nggak ada pilihan lain. Aku nelongso aku. Terus kita bisa sekarang kan bisa santai, bisa kopi kayak gini dengan kopi yang zamannya dulu kan ini Belanda loh yang kelasnya Belanda. Sekarang kita orang biasa udah bisa seruput. Iya. Kita Itu berkat Martopuro. Ya betul, salah satunya Mbak. Iya. Martopuro. Tapi kalau menurut Mas Vicky, kopi andalannya Rekoff tuh apa, Mas? Kopi andalan yang paling hebat lah ini. Andalannya apa ya? Ya untuk menurutku sendiri ya Robusta Ponorogo sih malah. Robusta. Soalnya keunggulan Robusta kita itu untuk daerah lain kan di bawah 800 mdpl. Robusta Ponorogo itu di atas 1000 semua. Jadi secara rasa dan itu varietas dari zaman VOC dulu dibuat bibit. Varietas murni. Terus di dataran tinggi. Cita rasanya. Ya, cita rasanya beda emang. Robusta Ponorogo ya. Robusta Ponorogo itu berkesan sih, Mas. Aku nggak bisa membandingin kalau itu. Yang specialty. Mau dijajarin dengan kopi tempat lain, nggak bisa. Soalnya aku tradisiku emang ya orang Jawa Timuran kan Robusta toh, Mas. Robusta. Culture-nya itu. Iya. Kalau pohon kopi sendiri paling tua umur berapa, Mas, yang pernah Mas Vicky temuin? Pernah ada dulu pas waktu sama teman-teman community itu di Argo Kloso itu ada yang umur 300 tahun lebih loh. Kemungkinan itu lahan risetnya VOC. Masih ada sampai sekarang itu. 300 tahun masih hidup. 300. Tapi Itu masih produktif nggak, Mas? Masih produktif, tapi untuk orang sana digunain sebagai bibit. Bijinya kecil-kecil masuknya. Berarti sekarang kalau Rekoff mah sudah tani sendiri, terus apa tadi pasca tani sendiri sampai penjualan sendiri ya, Mas ya? Ya. Ya mungkin nanti kita bisa kolaborasi lah. Itu poinnya. Siap. Itu loh poinnya. Ke Dinas Pariwisata. Bukan. Ya. Pak Yuda dicariin teman-teman ini. Siap. Ya. Mas, tapi sebelum kita ke segmen berikutnya, Yes. Ya. ada nggak sih, Mas, harapan dari Mas Vicky pribadi untuk membawa kopi lokal Ponorogo ini go internasional? Mungkin secara kalau go internasional itu sangat gampang sekali. Mungkin secara apresiasi untuk teman-teman kedai Ponorogo sendiri aja. Kalau untuk ke nasional dan internasional sangat gampang. Kalau semisal teman-teman yang punya kedai lain bisa maksudnya bisa mengapresiasi teman-teman petani di sana. Petani kopi, oke. Ya. Siap. Terus dijual. Terserah siapa yang mau roasting, yang mau siapa. Yang penting kita jual kopi Ponorogo bersama. Itu kan otomatis, kayak Gayo, Mas. Dulu bisanya terkenal secara nasional kan emang tradisinya sana. Ini kopi Gayo, kopi kami. Kan ada klaim dari masyarakatnya dulu. Akhirnya dimanfaatkan dengan baik sampai sejauh ini. Sangat gampang sekali, Mas, kalau untuk Iya. Tapi ini Mas, bukan bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak ya. Nah, apakah kopi lokal ini Ponorogo ini belum seluruhnya dinikmati atau diapresiasi oleh seluruh pedagang kopi di Ponorogo, Mas? Ya masih kurang meluas. Mungkin proses ya, Mas ya. Tapi sekarang udah apresiasi teman-teman dari kedai lain. Ya. Itu udah banyak sih, Mas. Alhamdulillah. Jadi mungkin kenaikannya itu udah 50%-an. Membaik ya, Mas. Bagus, Sudah Mas. Ya. Dulu era 2017 apresiasinya tidak ada. Itu malah teman-teman luar kota. Kebetulan kan kedai kita yang Jalan Menur itu untuk itu base campnya teman-teman Gontor.
Ah, Jadi itu teman-teman malah dari luar daerah itu sangat penasaran sekali. kopi Ponorogo nih. Terus sering buat event dulu. Mudah-mudahan Mas setelah dari peta ini nanti Yes. meningkat 70% ya. Iya. Nah, itu buat teman-teman support kopi lokal ya kan Yes. di Rekof Kopi. Yoi. Kalau mau kuliah di fakultas, Hukum. kalau mau kerja keluar negeri di Minoru. Oke, kalau Sejahtera. kalau mau buat furnitur di Di Jati Solo. Oke. Marsinus kalau mau buat Marsinus gimana? Di distro aktivis. Oke. Masuk. Oke. Main tembak aja. Untung inget para motor. Ya. 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 Kita lanjut segmen selanjutnya nih. Ki. Boleh. Apa Ini tuh? ada segmen PDKT, Mas. Ya. Pertanyaan di Di luar konteks. Oke. Kadang-kadang di luar kontrol ya. Ya, cuma kali ini terkontrol lah. Oke. Siapa dulu nih? Duluan. Gue dulu ya. Ya. Ini pertanyaan di luar konteks pertama, Mas. Agak jangan jangan terlalu. Enggak, Mas. Ini sifatnya hiburan aja. Iya. Oke, Mas. Yang pertama ini dari saya nih. Seberapa besar, Mas, pengaruh wanita di balik kebesaran nama Rekof? Sangat besar sekali. Mungkin aku tanpa pendamping istriku ya bukan apa-apa. Soalnya emang dari awal itu perjuangan kita berdua. Dari mulai jualan sebelum ada Grab Gojek itu kita udah jualan. Keliling dong. Keliling dulu. Itu pulang kuliah kita anter kayak gitu. Udah punya produk makanya sekarang kita jual di kafe. Oke. Itu dari dulu soalnya. Oh, berarti kopi Rekof itu sempat keliling, Mas ya? Kalau kopinya belum. Oh, belum. Kopinya kan 2016. Iya. Untuk penjualannya tadi sempat pernah keliling jualan ya. Pernah. Sekarang jadi history ya. Iya. Yes. Sebelum menikah sampai setelah. Luar biasa yang besar. Oke, lanjut. Selanjutnya nih Mas, kalau Selesai. tadi pengaruh wanita nih selanjutnya Mas. Seberapa besar pengaruh support pemerintah terhadap kopi lokal Ponorogo, Mas? Yang saya tahu ya ada sih kayak Ada bantuan support. benih kayak gitu. Oke. Tapi kurang tepat, lebih tepat ya. Ya kebetulan bantuannya itu untuk orang-orang sing grog-grog asem, Mas. Apa tuh, Mas? Grog-grog asem itu orang yang ya FOMO, tapi orang tua. Ini kopi mahal, nggak mau rawat. Sayang sia-sia. banget. Padahal Iya. yang benar-benar serius merawat itu malah buat apa? Buat benih sendiri. Sayang banget. Sayang banget. Iya. Selanjutnya nih, Mas. Satu kata saja, Mas, untuk anak muda Ponorogo yang ngajak ngopi tapi pesannya es. Belajar. Banyak belajar. Belajar. The best emang ini orang. Belajar. Iya, oke lah. Itu Oke. cukup lah. Nggak perlu Oke. diperpanjang itu kalau itu. Lanjut. Selanjutnya Mas, jika harus memilih Mas, kafe atau angkringan? Kafe lah. Nah, kalau ini harus ada alasan nih. Harus ini. Apa? Kenapa Mas? Kalau dulu sebenarnya awal punya Rekof aku juga punya angkringan, Mas. Makanya aku bisa mengukur. Itu malah di waktu kuliah. Angkringan itu. Angkringan. Lokal Sekarang juga, angkringan Mas? Bujang. Itu punya aku itu. Oh. Lah dulu kan aku setiap sore Heeh. pulang kuliah kan nyurung itu dari Jalan Kalimantan, men. Yes. Itu gerobak pinjeman Sampai ke tempat bujang sekarang. sampai ke tempat Bujang. Oke. Itu setiap hari. Terus kalau menurutku gini, untuk sekarang ya Mas ya, antara pandangku sekarang, kalau podo-podo rekasone, ya golek sing gede pisan. Tapi belum tentu semua orang bisa ngambil resiko besar itu. Yes. Tapi ya tergantung posisi sih mungkin. Hmm. Mungkin teman-teman harus mencoba dulu hal sing menurut teman-teman apa ya? Aku cobain ini dulu lah. Ya. Jalanin dulu aja. Iya. Soalnya lika-likunya itu loh. Hmm. Kalau nggak siap ya itu. Ya. Karena Mas Vicky sebelumnya juga udah pernah mencoba angkringan itu ya. Waduh, Dan wis sekarang jatuh kafe. bangun Mas. Yes. Itu kan di antara dua pilihan Mas aku era angkringan tuh. Antara lulus kuliah Hmm. apa buat kafe itu. Aku Pilihan yang berat itu. aku mahasiswa abadi sampai sekarang.
Begitu. Iya. Satu alma mater kita kayaknya Mas ya. Iya, Iya. satu alma mater. Oke. Itu pilihan berat ya, kecuali Berat. pilihannya Ipong atau Giri gampang lah ya. Sudah itu sudah Sudah lalu. selesai ya, Iya, sudah sudah selesai. selesai. Oke, terakhir dari Kone ya. Hmm. Mas mungkin sebutkan 3 alasan aja Mas. Kenapa sih orang itu pergi dan datang ke warung kopi? Suasana, Suasana. Oke. bekerja, Oke. ya pacaran. Oh, Yang tapi kampanye nggak ada Mas. banyak itu kalau Oh, itu. Oke. Oke. Tapi paling enggak suasana itu berpengaruh banget loh ya. Ya, Buat iya, teman-teman yang mungkin bakalan buka warung kopi. Tapi sekarang gini loh Mas, untuk segmen pasar aku amati ya dari 10 tahun yang lalu udah kayak berubah sangat sekali. Udah kayak tempat nongkrong yang ada fasilitasnya itu udah kebutuhan. Bukan kok, nggak kayak gitu. Ya. Oke. Ya untuk kerja, untuk Oke. Sebelum ditutup, gue penasaran juga. Konsep Rekof itu seperti apa, Mas? Secara kafe ya, interior segala macam, apa sih yang diambil, Mas? menggunakan apa yang ada dan murah sih Mas. Ya, Soalnya ya. mungkin kalau itu yang membedakan dari tempat-tempat lain ya, kita itu kebetulan hampir semua furniture semuanya itu produksi sendiri kebetulan. Oke. Desain semua. Ya. Tapi pemilihannya tepat ya. Betul. Emang asoy gitu di sini. Ya itu loh Mas. Belajar dari kan selalu kurang aja loh. Ya. Itu makanya bagaimana membuat sesuatu hal dari sebenarnya kan barang bekas semua itu Rekof itu. Itu bagaimana menjadi bagus itu loh yang kita betul. sampai sekarang itu menjadi patokan Recycle. Iya. Tapi kayak ada sentuhan-sentuhan industrialnya gitu nggak sih Mas Rekof itu? Ya sih semi industrial. Iya, Rekof 1, Rekof 3 Iya. industrial. Oke. Siap. Pokoknya itu tadi teman-teman Ponorogo kalau mau mencari suasana ya kan, tempat bekerja, tempat pacaran, tentukan pilihannya mau Rekof 1, 2 dan 3. Dan kampanye juga terbuka. Nggak apa-apa, Rekof. Tapi sebelum kelar kita ada sedikit biji kopi, Mas. Rekof. Biji kopi. Jadi bus ya. Iya. Jadi semua narasumber atau bintang tamu yang bersedia untuk tampil di Peta Project secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas, Mas. Thank you. Berharap banget dipakai sama Mas Vicky sih itu ya. Harap dipakai, Mas. Thank you. Terima kasih banyak dan selamat malam. Oke, terima kasih banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngopi dulu kita. Dadah. Sudah.